jemput ibu ke Polda dulu, guys. Bab 1177 sampai bab 1180, setelah menerima panggilan. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Mo Tian buru-buru berkata, "Kapten Li, sial, sesuatu terjadi lagi. Wang Xiu, wakil direktur Departemen Litbang Group, menghilang secara misterius hanya setengah jam yang lalu." Setelah mendengar ini, Li Fugui terdiam beberapa saat. Saat itu sudah jam 4 pagi. Dia merasa seperti dia belum pernah sesibuk dia malam ini dalam hidupnya. Sejak saya datang ke Zhang Mansion hingga sekarang, meskipun banyak hal telah diselesaikan, masalah juga datang silih berganti. Mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, Li Fugui bertanya, "Apakah Anda menemukan petunjuk yang berguna?" Menghadapi pertanyaan itu, Mo Tian menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Kami telah memanggil kamera pengintai di sekitar komunitasnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh." Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebanyak mungkin. Lalu dia berkata terus terang kepada Mo Tian, "Ayo lakukan ini. Dimanapun kamu berada sekarang, aku akan segera datang mencarimu." Tepat setelah Li Fugui selesai berbicara, Murong Yue mengingatkan Li Fugui saat ini, "Saya pikir hilangnya Wang Xiu mungkin ada hubungannya dengan ayah saya. Selain itu, jika kamu pergi sekarang, aku khawatir jika kamu pergi dengan kaki depan, kita semua mungkin akan langsung terbunuh." Qi Kuai Cui Ji Li Fugui awalnya ingin pergi bersama Hu Kaiming, Zhang Yi dan Murong Yue. Tapi setelah dipikir-pikir, lelaki tua itu baru saja sembuh dari penyakit serius malam ini, dan saat itu sudah tengah malam. Dia mungkin tidak tahu kemana dia pergi setelah keluar. Dia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu, Hu Kaiming, dan Murong Yue semua bertahan padanya, kan? Namun, Hua Duo dan Yu Zhen kini tidak dapat menggunakan vitalitas mereka. Chang Sun Feng juga ingin melindungi Hua Duo dan Yu Zhen. Tepat ketika Li Fugui tidak berdaya, ular hitam kecilnya merangkak masuk tanpa memikirkan pintu. Mengikuti di belakang ular hitam kecil itu adalah Yu Zhen Xiaobai. Setelah dua binatang kecil ini memasuki pintu, ular hitam kecil itu mengangkat kepalanya, seolah-olah dengan ekspresi bangga di wajahnya, mendatangi Li Fugui dan meludahkan surat ular itu. Rubah putih kecil itu berputar-putar di sekitar ruangan, lalu berjongkok di sudut tangga di lantai 2. Li Fugui sangat gembira. Dia buru-buru melangkah ke depan dan menyentuh kepala ular hitam kecil itu dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu binatang kecil, bagaimana kamu tahu bahwa aku butuh bantuan sekarang? Haha, oke, dengan kalian berdua di sini, aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka diserang. Ingat, setelah aku pergi, kamu harus menjaga mereka dengan baik. Jika ada yang berani menyerang mereka, kamu bisa langsung membunuh mereka." Ular hitam kecil dan rubah putih mengangguk dengan cepat. Hu Kaiming dan Zhang Yi memandangi ular hitam kecil itu dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan ragu, "Bisakah ini, hanya dua hewan kecil ini yang melindungi kita?" Mereka baru saja selesai berbicara. Murong Yue, yang telah melihat kekuatan kedua hewan kecil ini, berkata terus terang, "Haha, jangan lihat kedua hewan kecil ini, mereka bernilai ribuan pasukan." Ini bukan bualan Murong Yue. Jika ular hitam kecil itu berubah menjadi naga dan muncul di medan perang, jika lawannya hanyalah prajurit biasa, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati saat melihat hal seperti itu. Li Fugui berhenti berbicara omong kosong. Setelah mendapat peringatan singkat, dia menghampiri Watanabe, dan ketika dia keluar, dia membawa Watanabe keluar dari pintu seperti ayam. Datanglah ke pintu, beberapa mobil polisi diparkir di depan pintu. Staf medis juga telah berada di lokasi untuk merawat 4 ninja yang mengalami kebutaan. Li Fugui melirik keempat ninja yang berteriak kesakitan, lalu melemparkan Watanabe ke tanah, melangkah maju, dan berkata terus terang di depan polisi, "Apakah kamu tidak takut mereka akan lari seperti ini? Sudah kubilang, mereka semua adalah ninja, semuanya master.
Jika mereka benar-benar berencana untuk melarikan diri, saya khawatir Anda tidak akan dapat menghentikan mereka bahkan jika mereka diborgol. Pada saat ini, petugas polisi yang memimpin tim buru-buru melangkah maju. Dan bertanya, Kapten Lee, bagaimana menurutmu? Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Lee Fugui mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda masih perlu bertanya kepada saya tentang masalah sederhana seperti itu? Anda perlu saya mengajari Anda apa yang harus dilakukan dengan benda non-manusia ini. Dia mengatakan. Ini, dengan mengatakan itu, Lee Fugui langsung mendatangi keempat orang itu. Tubuhnya seperti kilat, saat berjalan melewati 4 orang. Ia langsung mematahkan kaki keempat orang tersebut. Setelah pemukulan, Lee Fugui menunjukkan senyum puas. Dia memandang petugas polisi yang bertanya kepadanya dan berkata, "Sudahkah Anda belajar? Hanya dengan mematahkan kaki mereka, binatang-binatang ini dapat berhenti berlarian," kata polisi itu. Staf tampak tercengang. Baru setelah Lee Fugui membawa Watanabe ke dalam mobil lagi dan meminta petugas polisi yang mengemudi sebelumnya untuk pergi. Seseorang merendahkan suaranya dan bertanya kepada pemimpinnya dengan suara rendah, "Kapten, apakah ini pantas?" Kaptennya juga orang yang pintar. Orang, dengan wajah tegas, dia mengucapkan kata demi kata, "Mengapa tidak pantas?" Tersangka menyandera dokter dan hendak melarikan diri. Pada saat kritis, Kapten Lee mengambil tindakan dan menghentikan perilaku gila para bajingan ini tepat pada waktunya. Apakah itu tidak pantas? Dengan itu, sang kapten masuk. Sebelumnya, dia berkata kepada dokter yang hendak membalut yang terluka, "Teman-teman, berbahaya jika terus membalut di sini. Lebih baik kirim dia ke rumah sakit dan balut perlahan." Pada saat ini, dokter setengah membuka mulutnya dan berkata tanpa daya, Jika kamu membawa mereka ke rumah sakit seperti ini, kamu takut mereka akan mati kesakitan di perjalanan, kan?" Kata kapten dengan wajah cemberut, "Kamu bisa membalut jika kamu mau. Tapi aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas, terus balut di sini. Jika kaki tangan mereka ini, beberapa orang ini ada di sini. Aku khawatir kita tidak akan bisa menahan serangan lawan. Selain itu, orang-orang ini semua adalah ninja dari negara Jepang. Tahukah kamu, ninja, mereka semua adalah tuan, binatang buas yang membunuh tanpa darah." Sang kapten belum selesai berbicara Dokter terkemuka langsung pucat dan melambaikan tangannya dengan cepat, "Ayo pergi, cepat bawa pasien ke rumah sakit." Kapten memperhatikan 4 bocah nakal yang menangis dibawa ke ambulans. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Anjing. Sial, jika kamu datang ke Tiongkok untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan membunuhmu," kata Lee Fugui, kurang dari setengah jam kemudian. Kemudian mereka sampai di gerbang komunitas tempat Wang Xiu mengalami kecelakaan. Setelah parkir, Lee Fugui sekilas melihat Mo Tian di antara petugas polisi. Dia berteriak langsung kepada Mo Tian, "Direktur Mo, jangan bicara omong kosong. Cepat masuk ke mobil, ayo pergi ke suatu tempat." Mo Tian memiliki ekspresi agak bingung di matanya, tetapi dia tidak mau menerima undangan Lee Fugui. Setelah menolak dan menjelaskan secara singkat kepada bawahannya apa yang harus dilakukan selanjutnya, Mo Tian bergegas ke mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, Mo Tian bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Kapten Lee, jenis barbeque apa yang kamu makan? Mengapa rasanya aneh? Apakah ahli barbeque tidak mengontrol panas dengan baik dan membakar dagingnya?" Sementara pembicaraan, Mo Tian membuka pintu mobil. Tapi tunggu dia masuk ke dalam mobil. Setelah melihat Watanabe di jok belakang mobil, dia hampir muntah di dalam mobil. "Aku pergi. Ini, Kapten Lee." "Siapa ini?" Lee Fugui memperkenalkan sambil tersenyum. "Watanabe, salah satu bawahan Yamamoto. Saya bertemu di depan rumah Hukaiming. Dia membawa beberapa orang untuk bersiap membunuh Murong Yue, tapi saya mengalahkannya." Dengarkan ini, Mo Tian mengulurkan tangannya dan memeriksa denyut nadi di leher Watanabe. Ketika dia mengetahui bahwa pria itu masih hidup,
Dia dengan penasaran bertanya, "Kemana kamu akan membawanya?" Li Fugui tersenyum dan meminta pengemudi untuk mengemudi terlebih dahulu. Lalu, menghadap dia, Mo Tian, yang berada di dalam mobil, tertawa santai dan berkata, dia telah mengakui bahwa Murong Bo lah yang memintanya untuk membawa orang untuk membunuh Murong Yue. Ketika dia datang, Murong Yue mengatakan bahwa hilangnya Wang Xiu adalah mungkin berhubungan dengan Murong Bo. Jika memungkinkan, kita akan mengajak sahabat ini dan pergi ke Murong Bo untuk bertanya. Haha, mungkin kita bisa langsung menanyakan keberadaan Wang Xiu. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Mo Tian terjatuh dengan cemas. Watanabe, yang berada di barisan belakang, sedikit mengernyit dan bertanya ragu-ragu, "Kapten Li, jika dia terluka parah sekarang, akankah dia mati sebelum kita bisa membawanya ke rumah Murong Bo?" Li Fugui melangkah mundur sambil tersenyum. Watanabe, yang berada dalam posisi peleton, meliriknya, lalu berkata dengan ringan, "Denganku di sini, menurutmu apakah dia bisa mati dengan mudah?" "Jangan khawatir, dia hanya mematahkan anggota tubuhnya, dan pendarahan berhenti di lukanya. Selain sakit fisiknya, sedikit lebih tebal, tapi belum mencapai titik kematian. Selain itu, kalaupun mati, lukanya mungkin akan meradang dulu, lalu mati. Proses ini relatif lambat, dan jika kamu hidup selama 2 atau 3 hari, tetap tidak akan ada masalah sama sekali." Mo Tian mengangguk. Setelah menenangkan diri, dia berbisik kepada Li Fugui. "Ngomong-ngomong, Kapten Li, Anda baru saja mengatakan bahwa penggagas kejadian ini adalah Murong Bo. Kami sekarang lebih tahu tentang situasi keluarga Murong. Murong An belum membuka rahasianya. Situasi, investigasi. Setelah kita ke sana, kita mungkin akan menemui halangannya. Jadi saya pikir, jika memungkinkan, saya akan berdiskusi dengan pemimpin terlebih dahulu untuk mengendalikan Murong An. Setelah mengendalikan Murong An, ketika kita pergi ke sana, kita juga akan ke sana. Tidak akan ada hambatan." Li Fugui punya rencananya, sedangkan untuk grup, sudah ada 3 direktur yang bermasalah. Sebelum calon ketua benar-benar ditentukan, tidak ada perubahan besar lainnya di grup. Meskipun Murong An adalah wakil wali kota Baihua dan bukan anggota kelompok tersebut, Murong Liang dan Song Ziming sama-sama tergabung dalam kelompok tersebut. Penguasaan atas Murong An sekarang kemungkinan besar akan membuat Murong Liang dan Song Ziming melompati tembok dan bergabung dengan Murong An untuk melakukan hal yang lebih berbahaya. Pikirkan ini, Li Fugui berkata terus terang. Jangan khawatir, kirim saja seseorang untuk mengawasinya. Oh, awasi dia secara diam-diam, jangan biarkan dia mengetahuinya dulu. Meskipun Mo Tian tidak tahu apa yang dilakukan Li Fugui, berencana melakukannya, dia masih mengenal Li Fugui. Perintah Fugui dipatuhi. Setelah mengangguk setuju, Mo Tian dengan cepat membuat pengaturan. Selesai panggilan telepon, Mo Tian sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Watanabe. Meski jendela mobil terbuka sedikit, udaranya bisa dibayangkan dengan benda seperti itu dilemparkan ke dalam mobil. Meski sudah bertahun-tahun menjadi polisi, ia telah melihat banyak hal yang menjijikkan. Tapi sama seperti hari ini, berada di mobil yang sama dengan seorang pria yang lengannya terbakar abis dan anggota tubuhnya patah masih membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan apapun. Li Fugui tampak tenang, bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mobil terus melaju kencang di jalan. Setelah mobil hening selama setengah jam, Mo Tian mau tidak mau bertanya dengan ragu, "Kapten Li, saya mengerti mengapa dia tidak bergerak. Apakah dia mati?" Li Fugui bisa merasakan nafas semua orang di dalam mobil, tapi dia masih menutup matanya. Dia membuka matanya dan berbisik, "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Mo Tian menjilat bibirnya yang kering, merendahkan suaranya dan berkata, "Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan aku selalu merasa sedikit tidak nyaman." Li Fugui tersenyum pahit, lalu dengan santai berkata kepada Mo Tian, bukankah mudah membuatnya bicara?
cabut saja jarum perak dari lehernya. Mobil itu agak gelap, Mo Tian mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, menyalakan senter, dan dengan hati-hati menyorotkannya ke leher Watanabe, dan melihat ujung salah satu tongkat, yang panjangnya kurang dari 1 cm, bersinar terang. Gadget kecil ini, Mo Tian mengulurkan tangannya dan hendak mencubit jarum perak dengan 2 jari dan menariknya keluar. Ketika dia melihat jakun Watanabe melonjak, tangannya tiba-tiba mulai gemetar. Sejujurnya, adegan ini dapat digambarkan dalam 4 kata, mengejutkan, tidak berlebihan sama sekali. Li Fugui menutup matanya. Setelah 30 atau 50 detik, dia masih tidak bisa mendengar Watanabe mengeluarkan suara apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke barisan belakang. Dia melihat Mo Tian masih memegang telepon di dalam linglung, jadi dia berbisik ditanya, "Ada apa, Direktur Mo? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam?" Petik 2. Mo Tian tampak malu dan memerah. Dia selalu malu untuk mengatakan sesuatu yang tidak berani dia katakan. Li Fugui melihat ekspresi gelisah di wajah Mo Tian, jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu takut?" Mo Tian tersipu dan mengangguk. Lihat situasi ini. Li Fugui menyandarkan tubuhnya di antara kursi, mengulurkan tangannya, menjepit ujung jarum perak dengan 2 jari, dan menariknya sepenuhnya dari leher Watanabe. Saat jarum perak lepas dari leher Watanabe, Watanabe akhirnya berteriak dan memohon dengan keras, "Bunuh aku! Tolong, bunuh aku! Aku tidak bisa hidup! Aku benar-benar tidak bisa hidup! Sakit! Itu terlalu menyakitkan, Li Fugui." Dia tersenyum dan berkata tanpa mengubah ucapannya, "Ekspresi, sakit, pernahkah kamu memikirkan apakah itu menyakiti orang yang kamu bunuh? Juga, apakah keluarga mereka merasakan sakit setelah kehilangan orang yang mereka cintai? Sekarang, sudah terlambat bagimu untuk menangis di depanku." Mo Tian mengagumi Li Fugui dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilalui seseorang untuk menjadi setenang Li Fugui. Terlebih lagi, saya tidak mengerti mengapa pemuda seperti itu bisa begitu tegas dalam membunuh. Dia bisa merobek hati kerabat dan teman-temannya, tetapi jika menyangkut musuhnya, dia langsung berubah menjadi iblis. Hanya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Melihat Watanabe yang kesakitan, Mo Tian merendahkan suaranya dan bertanya pada Li Fugui, "Kapten Li, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya?" Li Fugui mengangguk, tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, Anda bisa bertanya, Mo." Tian mengangguk, melihat ke arah Watanabe, dan bertanya kata demi kata, "Tuan Watanabe, izinkan saya bertanya, berapa banyak orang yang Anda miliki? Juga, siapa pemimpin Anda? Sudah berapa lama Anda berada di Tiongkok?" Pertanyaan, Mo Tian sebenarnya yang paling khawatir dengan jumlah orangnya. Menurut Li Fugui, Watanabe adalah seorang ninja. Dan semua ninja adalah master. Li Fugui memperlakukan Watanabe seperti ini sekarang. Jika Watanabe dan gengnya memiliki banyak orang, mungkin akan ada master seperti Li Fugui di sini. Dan orang-orang ini tidak akan main-main. Tapi setelah Li Fugui pergi, jika orang-orang ini mulai menimbulkan masalah, mereka dan polisi juga akan menderita. Bagaimana Watanabe punya waktu untuk menjawab pertanyaan Mo Tian saat ini? Pada saat ini, satu-satunya pikirannya adalah mati, dan mati dengan cepat. Mati saja, dia tidak lagi sakit. "Bunuh aku, bajingan, bajingan, bunuh aku secepatnya. Sudah kubilang, jika kamu tidak membunuhku, aku akan membuat kalian semua mati tanpa tempat penguburan. Aku akan membunuhmu keluarga. Aku ingin keluargamu mati di lautan api." Watanabe mencoba menggunakan cara ini untuk membuat marah orang-orang di dalam mobil, dan kemudian meminta mereka untuk bunuh diri secara langsung. Sayangnya, cara ini terlalu kuno. Mendengar ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Direktur Mo, Anda tidak perlu menanyakan pertanyaan ini kepadanya, tanyakan saja langsung kepada saya."
Haha, Anda menyebutkan nomor telepon mereka. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, hanya saja kamu takut dengan jumlah mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Setelah kita pergi, mereka akan mempengaruhi ketenangan kota Baihua. Kamu dapat yakin tentang hal ini. Karena aku telah memilih untuk membantumu sekarang, aku pasti akan menyingkirkan semuanya kotoran tikus ini sebelum saya pergi. Kikuai Kuijing. Adapun berapa tahun mereka telah bercokol di Tiongkok, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lagi pula mereka semua sedang sekarat, jadi mengapa repot-repot? Sekarang kamu harus memejamkan mata dan istirahat. Hari ini kamu sibuk sepanjang malam, bukankah kamu lelah? Mo Tian menghitung ini sebagai hari keempat tanpa tidur. Meski dia sedikit lelah, namun kondisi mentalnya masih baik. Setelah menerima jawaban Li Fugui, Mo Tian merasa lega. Dia dengan penasaran bertanya kepada Li Fugui, "Kapten Li, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui berkata terus terang sambil tersenyum tebak. Dua kata jawaban ini membuat Mo Tian terdiam. Dia tahu bahwa Li Fugui tidak ingin memberitahunya. Pikirkan ini. Mo Tian tersenyum pahit dan berkata, "Kapten Li, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Jika kantor polisi kami dapat memiliki ahli seperti Anda, atau katakanlah, Biro ke-6, kami tidak perlu khawatir. Tapi saat ini, petugas polisi khusus paling kuat di kantor polisi, meskipun kita semua adalah ahli terkemuka di depan penjahat biasa, tetapi di depan Tuan yang benar-benar kuat itu, kekuatan kita masih terlalu lemah." Li Fugui juga tahu apa yang dikatakan Mo. Apa yang dikatakan Tian benar. Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum pada Mo Tian dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, setelah masalah ini ditangani, kamu dapat meminta polisi khusus untuk menghubungi lembah Baihua. Lalu aku akan mengatur agar mereka pergi ke Baihua lembah, setelah Gu berlatih selama jangka waktu tertentu. Bahkan jika dia tidak dapat menghadapi praktisi sungguhan, masih sangat mudah untuk menghadapi apa yang disebut ninja." Mo Tian tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Pada saat ini, kilatan putih perut ikan telah muncul di timur langit. Melihat kembali saat Li Fugui tidak datang, Mo Tian tidak pernah membayangkan begitu banyak perubahan akan terjadi di kota Baihua hanya dalam satu malam-malam ini. Zhang bangun, dan kebenaran berangsur-angsur terungkap. Yang paling penting adalah penyelidikan ini juga melibatkan pasukan asing secara langsung. Malam ini, meski mengasyikkan baginya, namun perbuatan beberapa orang juga membuatnya patah hati. Sambil berpikir seperti ini, mobil sampai di pintu masuk halaman Villa Murong. Setelah parkir, Li Fugui melirik ke pintu villa, dan ketika dia keluar dari mobil, dia berkata kepada pengemudi dengan serius, "Tunggu kami di dalam mobil. Kami akan segera keluar setelah kami masuk, dan berhati-hatilah." Pengemudi mengangguk. Setelah Li Fugui menarik Watanabe dan keluar dari mobil, pengemudi itu mau tidak mau mengulurkan tangannya dan menyeka keringat di dahinya. Mo Tianze bergegas ke depan Li Fugui, dan begitu dia turun dari mobil, dia dengan cepat melangkah maju dan mengetuk pintu. Malam ini, itu adalah malam tanpa tidur bagi Li Fugui dan yang lainnya, dan hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Murong. Malam ini adalah pertempuran penting yang menentukan apakah keluarga Murong dapat memenuhi keinginan 20 tahun mereka dan sepenuhnya mengendalikan grup Sid. Ruang tamu di lantai pertama villa, Murong Bo tampak serius, memejamkan mata sedikit, dan duduk tak bergerak di sofa. Murong Liang berada di satu sisi saat ini, tampak cemas, dan terus menelepon untuk berkomunikasi dengan kakak laki-lakinya, Murong An. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan datang ke pintu. Begitu penjaga keamanan itu berhenti, dia dengan cepat berkata kepada Murong Bo, "Tuan, ada seseorang di luar pintu." Mulut Murong Bo bergerak sedikit. Dan Murong Liang, yang sedang berbicara di telepon dengan Murong An, juga berbalik dan berkata, matanya tertuju pada Murong Bo.
Murongbo berbicara perlahan dan bertanya, "Siapa itu?" Penjaga keamanan berkata terus terang, "Orang yang mengetuk pintu mengatakan dia adalah Direktur Mo Tian." Murongbo menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin, "Berapa banyak orang yang mengetuk pintu, Direktur Mo bawa?" Penjaga keamanan itu menjawab dengan serius, "Saya membawa seseorang. Pemuda ini sepertinya sedang menggendong orang lain di tangannya." Murong Liang bertanya dengan kebingungan di wajahnya, "Membawa seseorang? Mengapa Anda membawa seseorang? Bisakah Anda menjelaskan dengan jelas?" Penjaga keamanan itu meringis dan dengan hati-hati menjelaskan, "Saya hanya membawa seseorang." Murong Liang memarahi dengan marah, "Kamu jalang, bisakah kamu membuat konsep tentang apa yang ingin kamu katakan sebelumnya? Seseorang menimbang setidaknya 100 pound, bagaimana mungkin membawa seseorang hanya dengan satu tangan?" Murongbo berbalik, menatap ke arah Murong Liang, lalu berkata kepada penjaga keamanan, "Pergi. Biarkan semua penjaga keamanan di halaman berkumpul bersama-sama dan membawa senjata mereka, lalu undang Direktur Mo masuk." Penjaga keamanan itu berbalik dan pergi. Murongbo berkata kepada Murong Liang, "Ah Liang, beritahu kakak laki-lakimu dan minta dia segera berkomunikasi dengan atasan untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Selain itu, kamu naik ke atas, membawa barang-barangmu, dan bersiaplah setiap saat, jika aku di bawah. Setelah memecahkan cangkirnya, kamu turun saja dan tembak orang itu." Mendengar ini, Murong Liang juga sedikit tercengang. Mengalahkan Mo Tian sampai mati bukanlah lelucon. Dia memandang ayahnya dan memastikan, "Ayah, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar akan memukuli Mo Tian sampai mati?" Murongbo dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengatakan kata demi kata, "Sejujurnya, malam ini, entah kita mati atau mereka mati, bagaimanapun, segalanya sudah kacau sekarang. Karena sudah kacau, mari kita buat segalanya menjadi lebih berantakan. Kita bisa melakukannya." Itu juga, menang dalam kekacauan. Murong Liang gelisah. Tetapi dia akhirnya mengikuti instruksi ayahnya dan naik ke atas untuk memulai persiapan. Gedung perkantoran kota Baihua. Hanya ada 2 tempat yang lampunya menyala di seluruh gedung, 1 ruang tugas, dan 1 lagi kantor Murong An. Baru-baru ini, Murong Ansin tahu apa yang terjadi di kota Baihua. Oleh karena itu, dia secara alami tahu apa arti tindakan malam ini bagi keluarga Murong. Jika masalah ini berhasil, keluarga Murong ditakdirkan untuk sejahtera, dan dia juga akan mampu naik ke level berikutnya. Tapi begitu semuanya gagal, ketika saatnya tiba, keluarga Murong akan berada dalam situasi yang tidak dapat diubah. Setelah mengetahui bahwa Mo Tian telah membawa seseorang ke rumahnya, Murong An menutup telepon, duduk di kursi dan mulai menggosok pelipisnya. Semua itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Setelah mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, Murong An memanggil sekretarisnya, "Xiao Deng, tolong kirimkan informasi tentang Direktur Mo." Xiao Deng bertanya, "Bos, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" kata Murong An dengan pasti, "Ya, sekarang juga." Dan menutup telepon, Murong An berpikir sejenak, lalu membuat panggilan lagi. Ketika panggilan tersambung, dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayang, aku ingin makan udang. Di mana mengirimkannya?" Seorang pria di ujung telepon bertanya dengan suara rendah. 301, lantai 3, komunitas Xinxing. Setelah 2 panggilan dilakukan, mata Murong An memerah. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia menopang ambang jendela dengan kedua tangan dan menyaksikan langit berangsur-angsur cerah. Dia juga mulai diam-diam berduka atas keluarganya di dalam hatinya, berdoa. "Mari kita bicara tentang Li Fugui." Sambil memegang Watanabe di satu tangan, dia berjalan di depan, diikuti oleh Mo Tian, dan mereka datang ke ruang tamu villa bersama. Kaki depan baru saja masuk ke pintu, Murongbo berdiri dan menatapnya. Dia sepertinya tidak melihat Li Fugui. Sebaliknya,
dia dengan sangat antusias berjalan mengelilingi Li Fugui dan mendatangi Mo Tian. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Direktur, aku tidak menyangka kamu datang ke rumahku sepagi ini. Ada apa? Datanglah ke tempatku. Ada apa?" Saat ini, Watanabe yang digenggam di tangan Li Fugui masih mengerang kesakitan. Ketika dua penjaga keamanan di rumah melihat situasi ini, mereka sangat ketakutan hingga membeku di tempat. Sebelum Mo Tian dapat berbicara, Murong Bo berkata kepada penjaga keamanan yang berdiri di kedua sisi, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak cepat-cepat membuatkan teh untuk para tamu?" Dengan mengatakan itu, Murong Bo menarik Mo Tian menuju sofa. Tapi dari sudut matanya, dia tidak pernah meninggalkan Li Fugui. Li Fugui memiliki senyuman di wajahnya ketika Murong Bo menarik Mo Tian ke bawah dan hendak duduk, dia dengan santai melemparkan Watanabe ke lantai ruang tamu seperti sebuah benda. Saat Watanabe mendarat, dia kembali meraung histeris. Murong Bo tampak agak bingung. Setelah melihat ke arah Mo Tian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Direktur Mo, apa yang dilakukan kawan ini? Bagaimana Anda bisa memperlakukan tahanan seperti ini?" Wajah Mo Tian penuh kebingungan, sedikit malu. Dia tidak duduk dengan tergesa-gesa, tapi dengan cepat menoleh dan matanya tertuju pada Li Fugui. Li Fugui bertingkah seperti orang normal. Dia membawakan kursi untuk dirinya sendiri dan duduk di depan Watanabe. Kemudian dia tersenyum pada Mo Tian dan berkata, "Direktur Mo, Anda tahu untuk apa saya di sini hari ini, bagaimana cara bertanya, dan prosesnya. Kamu seharusnya lebih mengenalnya daripada aku, jadi tanyakan saja, aku akan menunggu di sini saja." Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Tian dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Kapten Li, lebih baik kamu melakukannya." Setelah berkata itu, Mo Tianhe dengan cepat memperkenalkan kepada Murong Bo, "Ini adalah Li Fugui, Kapten tim kedua ronde ke-6. Kami di sini hari ini terutama untuk menyelidiki kasus orang hilang. Bagaimana mungkin Murong Bo tidak mengetahui identitas Li Fugui?" Faktanya, ketika penjaga keamanan mengatakan bahwa seseorang sedang membawa seseorang, dia mengira orang tersebut kemungkinan besar adalah kecil yang merusak semua rencana mereka. Lagi pula, di kota Baihua, hanya ada sedikit ahli yang bisa menggendong orang dewasa dengan satu tangan dengan mudah. Namun dalam benak Murong Bo, tidak peduli seberapa kuat game ke-6 itu, sebagian besar orang yang mereka hadapi adalah pejuang kuno dan kekuatan jahat yang benar-benar terorganisir. Tetapi meskipun keluarga Murong memiliki hubungan dengan Yamamoto dan lainnya, mereka tidak bisa disebut kekuatan jahat, bukan, Kikuaichuo. Kedua, semuanya harus berdasarkan bukti. Bahkan jika seseorang memberitahu mereka bahwa Wang Xiu dibawa pergi oleh mereka dalam konspirasi, bagaimana mereka masih bisa menyerah tanpa bukti? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Murong Bo tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata mereka dari game ke-6. Ngomong-ngomong, kenapa orang-orang dari game ke-6 bisa bercampur denganmu?" Mo Tian menjawab dengan serius, "Kami hanya bekerja sama dengan game ke-6. Biro sedang menyelidiki masalah ini. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang keadaan spesifiknya." Murong Bo mengangguk, lalu mengangkat kakinya, duduk di sofa, dan berkata kepada mereka berdua, "Oh, masuk kalau begitu, mari kita selidiki. Bagaimana rencana Anda untuk menyelidikinya?" Li Fugui mengangkat kakinya, menginjak Watanabe, lalu tersenyum pada Mo Tian, "Direktur Mo, apakah Anda benar-benar berencana menyerahkan masalah ini kepada saya?" Mo Tian mengangguk, dia berkata, "Kapten Li, Anda harus memeriksa dan menyelidiki kasus ini. Saya hanya akan bekerja sama dengan Anda." Li Fugui mengangguk, lalu menatap Murong Bo dan bertanya kata demi kata, "Orang ini di bawah kakiku. Tahukah kamu dia?" Murong Bo melirik ke arah Watanabe. Meskipun pemandangan di depannya juga membuatnya takut, dia bisa dianggap sebagai orang yang pernah melihat adegan besar. Setelah menghadapi pertanyaan Li Fugui, Murong Bo berkata dengan santai,
saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketiga kata ini sama sekali tidak kacau. Li Fugui menundukkan kepalanya, menatap Watanabe, dan kemudian berkata dengan senyuman penuh arti, tetapi dia memberitahuku bahwa karena instruksimu dia pergi untuk membunuh Murong Yue. Murong Bo berkata sambil tersenyum, Kapten Li. Menurutmu apa yang kamu katakan layak untuk dicermati? Pertama, Murong Yue adalah putriku, bagaimana aku bisa membiarkan seseorang membunuhnya? Kedua, aku tidak mengenalnya. Apa yang dia katakan, kan menurutmu apa itu? Jika itu masalahnya. Lalu ketika dia mengatakan bahwa saya masih bersiap untuk memberontak, apakah Anda percaya? Ketiga, Anda di sini untuk menyelidiki kasus penghilangan? Apa, mungkinkah putri saya hilang? Ini, tapi dia berpikir dalam hatinya, aku tidak akan mengatakan apapun hari ini. Kenapa kamu tidak datang dan memukulku jika kamu memiliki kemampuan? Jangan disangka jika kamu memperlakukan Watanabe seperti ini dan melemparkannya ke hadapanku. Aku akan ketakutan setengah mati. Haha, waktu aku menyiksa orang, aku khawatir kamu masih kencing dan bermain lumpur. Penampilan Murong Bo membuat mata Li Fugui bersinar. Dia tidak menyangka lelaki tua itu begitu tenang. Tidak heran dia bisa merencanakan satu hal selama 20 tahun. Haha. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Sekarang izinkan aku bertanya padamu. Oleh siapa Wang Xiu diculik? Murong Bo berkata sambil tersenyum. Maaf, aku tidak tahu. Oleh ngomong-ngomong, siapa Wang Xiu? Seringkali tidak mungkin untuk menyetujui pikiran dan kata-kata yang diucapkan di mulut. Ketika Murong Bo mengatakan ini, dia sebenarnya sedang memikirkan Wang Xiu. Aku bahkan berpikir, selama aku tidak memberitahu Yamamoto, tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Li Fugui melihat ekspresi kemenangan Murong Bo dan berkata sambil tersenyum, di mana Yamamoto menyembunyikan Wang Xiu setelah dia membawanya pergi. Kali ini, ekspresi wajah Murong Bo sedikit berubah, dia menjilat bibirnya yang kering, dan senyuman di wajahnya berhenti tiba-tiba. Bersambung.